Sambutan sekaligus membuka musyawarah provinsi ke-7 Kadin Sumatera Utara 2022. Kita sambut Gubernur Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Arsyad Rashid. Ini kita lihat sering di TV, tapi baru sekali ini saya duduk di samping beliau. Forkopimda atau yang mewakili, yang saya hormati Deputi Kepala BI Sumut, Bapak Ibrahim datang ya? Oh iya, duduknya di ujung sana Bapak. Para kepala daerah yang berhadir, biasanya kalau hadir-hadir gini nih orangnya kepala daerahnya berbisnis ini Pak Ketua. Kalau yang enggak, ngapain saya datang katanya gitu. OPD yang berhadir, siapa yang hadir OPD? Banyak juga. Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, ini adinda saya, otaknya hampir sama kami. Dia mikirin Kadin Sumatera Utara semakin botak aja kepalanya, Bapak Ivan Batubara. Yang saya hormati para Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Kadin Sumatera Utara, calon ketua Kadin Sumatera Utara. Kemarin saya sudah ketemu, saya ditanya, Bapak milih siapa di antara kami? Saya bilang tak usah ada pemilihan, kalian shoot sajalah. Para ketua asosiasi himpunan anggota luar biasa Kadin, ketua Kadin Kabupaten dan Kota yang saya hormati, seluruh tamu undangan, kita bersyukur kepada Tuhan karena atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita hadir karena kita mencintai Republik ini. Saudara-saudara saya yakin yang mengurus-ngurus Kadin ini pasti sudah ahli mencari uang. Karena kalau tak ahli mencuri uang, Anda tak punya hak menjabat seorang Kadin. Karena Kadin adalah menggambarkan, memberikan contoh bahwa kalian harus kaya. Tapi kalau ketua Kadin ini miskin, saya tak percaya jadi dia. Karena dia tak bisa mencontohkan untuk berbuat, pundi-pundinya terisi. Gimana saya mau percaya sama dia? Tapi saya tahu beliau ini orang kaya, sehingga saya akuilah Anda sebagai ketua umum Kadin. Juga begitu ketua Kadin Sumatera Utara. Dia tak butuh lagi mencuri di sana sini, karena pundi-pundinya sudah cukup. Dan saya percaya ini juga ada calon dua, ini satu gemuk, satu kurus. Saya yakin beliau sudah matang dan pastinya seperti yang saya katakan tadi. Saudara-saudara saya, jabatan Kadin gak ada ribet dan punishmentnya. Tuhan yang memberikan pahala untuk kalian. Kalau saya
bisa dipanggil sama DPR. Tapi kalau Kadin, katakanlah dia jalan sana, jalan sini, hanya bangga menjadi ketua sana sini, tak ada yang melengsarkan Anda. Hanya pada waktunya lah, Pak Sagam yang saya hormati, ini kalau nggak ada beliau nggak acara begini nih kita. Ya, inilah dia. Saya juga tak tahu kok masih ada juga yang mau jadi ketua Kadin. Bahkan menghadap sana, menghadap sini. Bahkan ada yang saya dengar, ada yang harus all out untuk itu. Wah, hebat sekali gitu. Luar biasa jabatan Kadin ini. Saya tak tahu apa yang diraih. Mungkin kalau di Jakarta bisalah ada cita-cita untuk menjadi menteri kan, atau menjadi apa begitu. Tapi kalau yang di Sumatera Utara mau jadi apa Anda? Nggak bisa juga saya angkat jadi di kepala biro ekonomi gitu, karena Anda tak ASN, ada aturan mainnya gitu. Nah ini saya heran, tapi keheranan saya ini karena mungkin ketidaktahuan saya. Ada hal saya selaku gubernur menginginkan peran Kadin ini. Saat ini dunia global sedang dipersoalkan dengan inflasi, dan kita sampai presiden mengeluarkan Kepres 1822. Peran Kadin terhadap inflasi ini. Nah, saya sampaikan kepada beliau berdua, saya minta maaf tak cerita nasional, karena saya gubernur Sumatera Utara. Apa sih yang membuat Sumatera Utara ini posisi kita sekarang 5,66%, nasional 5,7 sekian. Memang dia di bawah nasional inflasi Sumatera Utara, tapi persoalannya bukan 5-nya itu. Inflasi ini seperti tensi. Batasan tensi untuk inflasi adalah 3% plus minus 1. Nah kita sudah berada di 5. Saya tak ngomong Turki sekarang berapa, saya tak ngomong Singapura itu berapa, saya tak ngomong Malaysia jauh di bawah kita, di bawah nasional. Tetapi saudara-saudara saya juga heran, tak ada yang mau memikirkan ini dan tak merasakan. Inilah saya mohon peran Kadin. Saya sedikit mau berbicara bersedikit teknis. Saya lama-lama ngerti juga tentang ekonomi. Saudara-saudara saya dapat apresiasi dari Ibu Sri Mulyani. Saya katanya bisa mengendalikan. Dengan apresiasinya saya dapat uang 10,32 M. Diapresiasi saya. Nah, apa sih yang menjadi problem Sumatera Utara ini? Saya ingin, mari kita bersama-sama. Saya sudah ngomong sama bupati, ngomong sama wali kota, ngomong sama kepala dinas begitu. Nah ini kadin-kadin kabupaten dan kota yang dipimpin nanti oleh Kadin yang ada. Saya ingin sampaikan, saya minta maaf secara teknis, kesempatan ini saya pakai sesuai kebutuhan saya selaku kepala daerah di Sumatera Utara. Operator ada ya? Ada. Saya pingin merah yang biru itu, dan ini up to date. Bisa. Ini dia yang membuat Sumatera Utara mendapat apresiasi. Beras surplus, cabai merah surplus, cabai rawit surplus,
inilah bawang merah. Saya harus impor 29,11%, apalagi bawang putih saya harus impor 97,30%. Daging ayam saya oke, telur ayam saya oke, gula pasir ini saya memang impor total 100%. Sumatera Utara ini impor. Minyak goreng, keterlaluan, 3,2 juta hektar kebun sawit saya ini. Walaupun begitu keluar, saya tak ngerti barang itu kemana. Tapi yang pastinya inilah yang membuat saya Sumatera Utara menjadikan masih 5,66%. Dari mana ini saya bisa dapat? Inilah di desa di kabupaten dan kota. Tak mungkin di kantor Pemprov itu ditanamin cabai, ditanami bawang. Pastinya kadin-kadin ini saya minta tolong Pak Ustaz, kadin-kadin ini memompa kebutuhan-kebutuhan ini. Saya juga merinci sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Please naik. Ini dia. Ini kalau cerita Nias, cabai merah ini saya masih mengimpor dari Karo, Tanah Karo ke Nias. Inilah yang masih merah-merah ini. Tolong sekali saya didorong. Apa yang bisa dijual? Jadi kalau diceritakan Kepres itu, sementara ini dorong ini kadin-kadin di. Ada kadin kabupaten kota sini? Ada. Mana? Saya mau tunjuk tangan. Mana orangnya? Berarti kalau ini tak bergerak setelah saya keluar dari sini, berarti Anda yang salah. Karena kabupaten bupati itu tak, saya nggak ngerti bupati yang mendanai apa pupuk, bibit segala memang kami provinsi dan kabupaten bersama-sama. Tetapi ini Pak Laisitorus ini mana Laisitorus ini? Di mana posisi ini dia? Tapanuli Toba. Oke, beras dia oke. Cabai merah dia hanya 55% dia. Cabai rawit dia oke. Bawang merah 75%. Bawang putih belanja deh semuanya. Sampai kalau tak salah 28 M dia untuk menutupi ini. Dalam 1 tahun rakyatnya membeli ini. Kalau ini bisa terpenuhi ini masing-masing, contohnya nanti ajak kadin ini. Dan kadin hanya pakai baju putih petentang di sana sini. Tak ada menjalankan Kepres ini. Tak laporkan sama Pak Jokowi nanti. Saudara-saudara saya, inilah yang membuat saat ini kita masih berada di 5,6. Harusnya 3%. Saya katakan tadi tensi. Kalau tensinya di 3%, kalau sampai 5, kalau terus naik, nanti kita stroke. Kalau cerita tensi. Kalau dia ke bawah sekali sampai minus, deflasi dia, wah itu bukan stroke lagi, mati biasanya kita. Nah ini yang harus kita jaga. Saya bukan orang ekonomi, tapi karena jadi gubernur Sumatera Utara, terpaksalah saya lakukan ini. Belajar saya. Yang punya Mayapada, saya undang. Tahir Mayapada, saya duduk, diajari begitu, begini segala macam. Ada ketua BI, kawan BI, BPS, terus duduk. Dan ini untuk mempelajari saya ini. Banyak sekali kabupaten-kabupaten kayak Labuan Batu, 60%, 40% beras dia masih beli. Cabai merah dia hanya punya 1%. Jangankan cabai rawit ini ditebar saja, buah-buah cabai itu dia tapi masih beli 99%. Nah yang kayak gini di bawang merah, bawang putih
Ini yang membuat dampak. Kalau pangan ini menjadikan satu kekuatan, Kadin bersama-sama, saya tolong dibantu ini. Kalau ini bisa biru, walaupun tak semua daerah bisa dipaksakan untuk biru, tetapi mana yang harus, kayak cabai rawit. Cabai rawit ini apa sebabnya merah? Bahkan ini nih langka, 100% cabai rawitnya tak ada. Bayangin di selip-selip tanah pun ada. Sekarang si ASN saya seluruhnya saya suruh beli polybag, saya isi tanah, tanam cabai rawit, tanam cabai merah. Kenapa itu? Desember biasanya hari-hari besar ini akan memompa Natal dan Tahun Baru. Ini akan memompa inflasi kita. Nah ini kalau bisa kita ajarkan, kita ajak rakyat kita. Labuan Batu Selatan hampir semua merah ini. Kayak orang kaya aja dia ini, beli semuanya ini. Nah, ini yang membuat repot kita. Kita kembali tadi seperti tadi, kembali yang semula. Operator, kamu mau operator jangan dengerin saya. Balik yang tadi, operator. Ini, kalau ini saya bertambah, saya surplus, saya akan jual ke tempat yang merah-merah ini. Akan jual yang merah-merah ini, sehingga pendapatan daerah saya akan bertambah. Inilah egonya saya. Tapi bukan saya mendoakan yang lain merah-merah terus gitu, enggak. Ini adalah nasional. Ini 10 provinsi di Sumatera. Kita harus sama-sama untuk melakukan ini. Tapi paling tidak saya bisa jual kemarin. Ini dari ujung ke ujung merah semua ini. Meja merah. Kalau ini bisa saya support, dan sampai saat ini saya mensupport itu. Saudara-saudara saya dari sini, yang ketiga adalah ternak, please, ternak. Nih, ini tolong juga pantau daerah. Makanya orang Sumatera Utara bengkok semua karena tak punya susu dia. Susu ini merah semuanya. Kekurangan susu sehingga tulang kita bengkok semuanya. Nah ini juga demikian. Apa susahnya daging sapi, kerbau, daging kambing, domba, daging ayam? Apa susahnya? Telur ayam. Kalau susu oke lah, memerlukan hal yang khusus. Tetapi yang seperti ini, toba ini oke lah toba. Daging sapi, kerbau dia oke, daging kambing, domba dia oke. Tapi daging ayam 80% lego ini masih harus beli. Apa sih susahnya ayam itu? Taruh 4 betina, 1 jantan, taruh di satu kandang, malas ngasih makan, buka kandangnya, main dia, pulang bertelur dia, netas dia. Ini enggak orang yang jadinya 4 perempuan 1 jantan. Ini yang bikin susah kita, makin banyak pemakan kita ini semua. Kalau ini bisa jalan semua saudara-saudaraku, insya Allah bersamalah. Berarti Kadin menjalankan Kepres. Saya minta maaf terlalu teknis saya ngomong ini, karena kalau saya ngomong tolong saudara-saudaraku, inflasi kita begini, udah ada 25 kali aku ngomong ini, tak ada yang mau dengar. Untuk itu saya maaf, terpaksa saya mendikte seperti ini. Dan ini bergeraklah kita, sehingga posisi kita insya Allah akan terkendali dan kita mendapatkan apresiasi. Ke depan saya berharap bisa 2-3 kali apresiasi, bisa sampai 30 M begitu. Saya bisa belikan pupuk, saya bagikan lagi pupuk kepada rakyat, petani, dan bisa kita bersama-sama. Terima kasih Pak Ketua Umum, mohon bantu kami. Bapak sudah terlanjur datang ke sini, wujud kami datang, tunjukkanlah wujudnya. Apa yang bisa Bapak bantu untuk kami? Makanya saya datang kemari karena Bapak datang. Saya yakin Bapak bisa ngomong sama pengusaha ini Jakarta sana, kasihlah kemudahan pupuk,
BB, sehingga kami lebih bisa mengatur inflasi kami. Terima kasih. Saya tak bisa lama karena saya sudah ditunggu. Inilah gubernur ini, kayak orang penting sekali jadwalnya. Tapi ya susah jadi gubernur. Katanya gubernur itu enak. Aduh, ini salah semuanya. Gubernur itu tidak enak. Yang benar enak sekali dia. Makanya rebutan orang itu. Terima kasih saudara-saudaraku. Semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Syadu, syadu, syadu. Salam kebajikan. Selanjutnya membuka kegiatan ini Saya mukul gong ini ya. berarti yang ke-75. Tadi barusan yang ke-74, sekarang 75. 4 tahun saya jadi gubernur, 5 tahun nanti selesai saya jadi gubernur, saya ahli mukul gong. Akan jadi ratusan Pak. Kita akan lanjut 2024. Oke, selanjutnya didampingi oleh Ketua Umum Kadin Indonesia kami undang, kemudian Kejati Sumatera Utara perwakilan Pangdam 1 Bukit Barisan, Bupati Toba mewakili Wali Kota Bupati Sumatera Utara, Pimpinan Bank Indonesia kita persilakan, Kepala Kanwil 1 Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Sumatera Utara kita undang juga ke depan. kemudian juga kami undang Pak Ivan Iskandar Batubara didampingi Ketua EC, OC, kemudian calon ketum kami undang. Sama-sama kita memukul gong. Baik, Aba-aba dari MC. betul sekali Bapak, kita akan hitung bersama-sama. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Mohon beri tepuk tangan yang luar biasa. Dengan dipukul gongnya, maka dibuka resmi Musyawarah Provinsi ke-7 Kadin Sumatera Utara 2022.